Itu salah satu mutiaranya Indonesia. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak ada Soekarno aja sama mereka-mereka yang kontra dan melawan masih mau ngedenger. Apa yang sekarang lebih baik dari Soekarno? Kita mundur. Mundur. Kalau Babe Ridwan Saidi bilang ada machine time. Mundur ke tahun 60, ke tahun 80. Mestinya dialog, musyawarah dikedepankan. Dan yang paling dosa besar itu di Indonesia adalah orang yang menghalangi dialog itu. Siapa dia? Mudah-mudahan di akhirat akan terbuka. Terima kasih. Segera tangkap oknum polisi bejat itu, ya, yang telah membantai dan membunuh 6 Laskar FPI yang tidak berdosa. Komnas HAM sudah sangat tegas. Komnas HAM itu telah menunjukkan apa keberaniannya dan kejujurannya. Kasih telepon, Beb. Sehat, kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Beb. Polisi apa? Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Siap. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Kasus ini segera bisa diselesaikan dan kita dapat belajar banyak dari kasus ini, bahwa atas nama apapun oleh siapapun kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi, dan setiap upaya oleh siapapun yang juga melakukan kekerasan ya harus kita cegah, harus kita hindari. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa, bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu, karena Habib Riziknya udah jauh. Telah menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA, menantu dari MRS, dan AT selaku dirut RS Umi, tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Saya lihat tadi kembali kepada soal pelarangan kegiatan FPI, itu akan berimbas, dan ternyata kemudian diumumkan oleh PPATK itu ada 80 rekening ya, 80-an, 89 kalau saya tidak salah ingat ya. Dan itu termasuk bukan hanya saya saja, tapi juga rekening-rekening putri-putri dari Habib Rizik. Rezim yang saat ini menguasai negara, ya, sedang menguasai negara ini, sepertinya menggunakan strategi militer. Nah, strategi militer, strategi perang itu adalah kalau memotong jalur logistik lawan. Nah, Salah, apa itu bukan ujaran yang membahayakan. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya. Kontrol umat saja gak mampu gitu. Dan Laskar Tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatan.
Allah. Kali dia herat dipites kayak gitu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, benar, dan berani. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian.
untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Segera tangkap oknum polisi bejat itu, ya, yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Komnas HAM sudah sangat tegas. Komnas HAM itu telah menunjukkan keberaniannya dan kejujurannya. Oknum-oknum polisi itu segera diborgol, ya, seperti ketika Habib Rizik Syihab juga diborgol, ya. Tapi kalau tetap dilindungi, ya Allah yang akan memberikan keadilan. Beb, kasih telepon, Beb. Sehat, Beb, kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Kondisinya sehat, Beb. Gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Ya, Beb. Kondisi revolusi akhlak. Allahu Akbar. Bismillah. Beb. Tekan gue tangannya. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Siap. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Yang lebih lengkap, tapi secara umum kami jelaskan ada satu proses di mana Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam tahapan dalam proses itu sesungguhnya sebetulnya rombongan kendaraan Muhammad Rizik Syihab dan keluarga sudah jauh berada di depan, tetapi kemudian di belakang ada kendaraan dari Laskar FPI yang kemudian berserempetan. Kemudian setelah itu timbul aksi tembak-menembak, 2 meninggal dunia, dan setelah itu ada 4 orang anggota Laskar FPI yang kemudian juga ditemukan meninggal. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi. Jadi lanjut kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan kejadian, dan lain-lain.
Itu tidak kita temukan, dan karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan, dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing. Komnas tentu berharap nanti ada satu proses hukum yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya. Nah, peradilan itulah nanti kemudian yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai suatu kejadian peristiwa hukum tersebut. Ini jadi kami sampaikan. Alhamdulillah juga Bapak Presiden ternyata sejak awal memperhatikan, dan karena itu juga sejak awal memberikan dorongan agar Komnas HAM sebagai lembaga negara independen melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 39/1999, melakukan penyelidikan, pemantauan, untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang terjadi pada peristiwa 7 Desember 2020 yang lalu, dan kemudian memberikan apresiasi. Tadi beliau menyampaikan sangat mengapresiasi kerja keras Komnas HAM, juga mengapresiasi kesimpulan yang dibuat oleh Komnas HAM, dan akan memberikan arahan yang jelas kepada Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM itu yang kami sebut tadi sebagai proses hukum di peradilan pidana nantinya. Kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dorongan, juga keterbukaan informasi kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan seluruh dukungan itulah kami kemudian bisa menghasilkan sebuah penyelidikan yang mendalam. Kami yakini objektivitasnya, integritasnya, dan kredibilitasnya. Dalam berbagai kesempatan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian internasional. Saya katakan tidak, karena publik perlu tahu Komnas HAM Republik Indonesia anggota dari Global Alliance of National Human Rights Institution. Jadi ini aliansi global Komnas HAM seluruh dunia. Komnas HAM adalah anggota. Kantor pusatnya di gedung PBB Jenewa. Akreditasi Komnas HAM Republik Indonesia A. Karena itu kami yakin dan percaya kesimpulan hasil pendidikan kami, rekomendasi kami juga internasional akan memberikan kepercayaan, karena tidak mungkin satu lembaga yang mereka berikan akreditasi A kemudian hasil pekerjaannya justru mereka lakukan. Jadi sekali lagi ini juga perlu dipahami sehingga publik secara luas kami harapkan mengakhiri spekulasi-spekulasi yang berkembang selama ini, membangun asumsi dan kesimpulannya sendiri tanpa beranjak dari fakta, data, informasi yang dikumpulkan. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini tidak berulang lagi, sehingga kita sebagai satu bangsa yang sangat plural, sangat beragam, bisa menikmati demokrasi kita dengan aman dan damai. Siapapun yang kemudian nanti dalam kontestasi politik biasa, ada yang hari ini menang, besok mungkin yang lain lagi, tapi sekali lagi mari kita hentikan praktek-praktek kekerasan sehingga kemudian kita bisa membangun bangsa kita dengan lebih maju, lebih berkembang dari semua dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud, rekan-rekan semua. Tadi kami menyerahkan laporan lengkap. Ini laporannya berjumlah 103 halaman, ditambahkan dengan lampiran. Terus kami juga memberikan sebuah flash disk yang berisi beberapa dokumen yang memang menunjang dan sudah ditulis dalam laporan ini. Jadi ini laporannya cukup detail. Kami berharap memang dengan laporan yang cukup detail ini itu menambah terangnya peristiwa, jadi memudahkan untuk bagaimana pelaksanaan rekomendasi. Yang kedua, sebagai modalitas awal untuk melakukan penegakan hukum. Jadi sambutan baik oleh Presiden, dan juga kami menyiapkan bahan-bahan yang cukup detail di sini. Itu kita berharap agar
kasus ini segera bisa diselesaikan dan kita dapat belajar banyak dari kasus ini, bahwa atas nama apapun oleh siapapun kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi, dan setiap upaya oleh siapapun yang juga melakukan kekerasan ya harus kita cegah, harus kita hindari. Mungkin itu saja. Ini covernya tadi 103 halaman, sangat detail. Terima kasih. Demikian tadi, jadi kesimpulannya tadi Presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau bertujuh ini, lalu mengajak saya bicara yang isinya itu harap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM itu ditindaklanjuti, nggak boleh yang disembunyikan. Jadi apa-apa, satu, bahwa sudah terjadi unlawful killing di mobil yang dibawa oleh tentara itu nanti diungkap di pengadilan mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya. Yang kedua, bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa, bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu karena Habib Riziknya udah jauh. Tapi ada komando tunggu aja di situ. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak dan sebagainya ada di sini. Komando dengan apa namanya suara rekamannya di situ. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan dan kita tidak akan menutup-nutupi dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan satu aja. Boleh ke Mas Anam, boleh ke saya, tapi satu. Tidak ada? Cukup? Cukup. Makasih. Udah ya? Iya, Pak. Lagi ya. Pengembangan penanganan kasus RS Umi. Dasar laporan polisi nomor 650 Polres Bogor tanggal 28 November 2020, pelimpahan dari Polda Jawa Barat ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada akhir Desember 2020. Saat ini perkembangannya yaitu tim penyidik sudah melakukan gelar perkara dan telah menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA, menantu dari MRS, dan AT selaku Dirut RS Umi. Tim penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka pada minggu ini. Sedangkan pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana 6 bulan sampai dengan 1 tahun penjara. 2. Pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Yang ketiga, pasal 216 KUHP, yaitu dengan sengaja tidak mengikuti perintah yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja
menghalangi tindakan pejabat menurut undang-undang. Kemarin kenapa kita berganti dari awalnya persatuan kemudian jadi persaudaraan. Persatuan itu sudah digunakan oleh saudara-saudara kita, pejuang-pejuang yang ikut membentuk republik ini, memerdekakan republik ini dan menyatukan kembali republik ini. Kader-kader Persatuan Islam yang disingkat dengan Persis itu adalah tokoh-tokoh kemerdekaan kita, ikut dalam BPUPKI, juga yang kembali menyatukan dari Indonesia Serikat menjadi NKRI. Nah, itu kemudian kita tidak ingin, karena kita dari awal tidak ingin zolim, merebut nama orang ya yang sudah menggunakan sejak lama, kita hormati, akhirnya kita dengan sukarela mendengarkan masukan-masukan dari berbagai macam orang tua kita, diskusi sana-sini, kiri-kanan, dengan guru-guru kita, akhirnya kita mengambil jalan, mengubah lagi namanya menjadi persaudaraan. Jadi itu untuk lebih mencairkan saja, karena itu kita memang bersaudara sebetulnya sesama Islam itu, saya kira. Jadi memang saya lihat ini ada satu upaya penggiringan, framing lah kalau dalam dunia media itu, framing terhadap hal-hal tertentu. Jadi sehingga tujuannya tidak lain untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap FPI sebetulnya. Secara lebih umum tindakan terhadap umat Islam sebetulnya. Jadi supaya umat Islam itu di dalam, ini bagian dari strategi yang disebut hegemoni sebetulnya. Penaklukan, penundukan, supaya orang itu membenarkan tindakan-tindakan kekerasan yang sifatnya struktural sebetulnya. Dan ini sudah saya baca, sudah saya bahas betul bahwa umat Islam, terutama kelompok-kelompok yang memperjuangkan syariat ya, itu selalu akan mengalami yang disebut dengan spiral kekerasan. Yaitu dia mengalami kekerasan fisik, setelah kekerasan fisik dia akan mengalami kekerasan verbal, yaitu dengan dibangunnya opini, labeling ya, dan kemudian stigma ya untuk mengesahkan kekerasan terhadap dirinya, dan kemudian setelah kekerasan verbal ini dilakukan kekerasan struktural. Yaitu apa? Kekerasan struktural itu aset-asetnya juga diambil, dimiskinkan. Itu kekerasan struktural pakai kebijakan negara. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit.
Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.